Nah, sekarang ikhwatu fillah kita masuk tentang akidah Ahlussunnah, di antaranya makna taslim ya. Bahwanya kaidah Ahlussunnah itu harus senantiasa taslim sepenuhnya kepada Allah dan Rasulnya secara lahir dan batin. Oleh karena itu, ia tidak akan menentang sedikit pun kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahih ya. Pada akidah yang sahih dia tidak akan menentang. Baik misalnya dengan jalan kias atau perasaan ya, hanya perasaan saja gitu ya, atau kasyaf ya, atau perkataan seorang syekh atau seorang imam atau lainnya ya, bahwa karena memang sudah jelas akidah yang benar harus taslim ya, syariat yang benar harus taslim kepada Allah dan Rasulnya. Itulah ketika dia mengistimewakan Islamnya, bangga terhadap Islamnya, kemudian ya dia senantiasa mengamalkan, itulah kandungan Islam. Apa itu Islam, Pak? Islam, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Singkatan tuh Pak, ya, singkatan. Saya rasa tahu Islam tanya sanes tina salat hungkul. Islam itu adalah aslama yuslimu islaman ya. Yakni berserah diri ya gitu. Atau ketundukan ya, ketundukan. Maka senantiasa kita harus berpegang teguh kepada prinsip berserah diri kepada Allah dan Rasulnya. Bahwa akidah diantaranya contoh nih, masalah yang gaib ya. Itu hanya tegak dan bisa diterangkan masalah gaib itu yang benar ketika taslim ya, keyakinan kepada Allah dan Rasulnya. Itu contohnya masalah yang gaib. Kalau enggak, ya jadi dia menerka-nerka, wah saya sudah di golongan kasyaf ya gitu. Kasyaf jadi terbuka ya, segala yang gaib itu terbuka ya. Terbuka, dia bisa melihat malaikat, bisa melihat jin katanya gitu ya. Gitu, katanya dalam keadaan dia sudah jadi wali gitu ya gitu. Dia sudah kasyaf gitu ya gitu, tingkatannya luar biasa nih. Tapi nah itu ya, tidak dibenarkan, tidak dibenarkan. Nantinya ketika dengan tingkatan kasyaf itu ada diantaranya mereka meninggalkan ya, kewajiban ya. Terus kalangan kasyaf nih gitu ya, tingkatan kasyaf ya gitu ya. Nah gitu, dengan tingkatan kasyaf itu dia yang saya itu kudu sholat, nah gitunya, itu tingkatan siak itu kasyaf gitunya. Tasawuf nangis dugi ka kasyaf ya gitu, yang nggak sesuai kudu zakat kudu saum lah gitu, nangis tingkatan paling tinggi lah gitu ya. Ya itu sehingga meremehkan tuh jadinya. Seharusnya serahkan, pasrah total, taslim pada Allah dan Rasulnya ya, bukan karena dia dibukakan kesederhanaan atau keistimewaan itu ya, bukan. Dan itu juga ketika dibukakan hal itu, apakah benar dia benar-benar punya tingkatan yang istimewa di hadapan Allah dan Rasulnya, kan tidak gitu. Apalagi ketika dengan tingkatan itu dia ya katakanlah dengan derajat itu dia justru meninggalkan perintah Allah gitu ya. Ini tentunya bukan tanda keimanan yang benar. Karenanya at-taslim ini harus diyakini sepenuhnya ya. Itu adalah sifat dan ciri orang yang beriman yang dipuji oleh Allah. Di antaranya orang-orang yang bertakwa dikatakan ya, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, kan itu di antaranya contohnya ya. Gitu. Kan itu yang contoh ya, yang gaib ya gitu. Jadi dia yang beriman pada yang gaib
Jadi intinya mah apa Pak? Keimanan, intinya keimanan pada yang gaib itu ya gitu. Nah itu. Karena berat sekali masalah yang gaib itu ya gitu. Kepada Rasulnya juga hanyalah Allah izinkan gitu ya untuk mengetahui yang gaib. Itu pun hanya sebagian kecil, tidak sebagian besarnya ya. Nah itu. Maka jelas sifat at-taslim itu ya diterangkan di dalam surah Al-Ahzab itu ya. Yakni Al-Ahzab ayat 22 ya. Maka yang bawa mushaf, yang bawa Quran dicek ya gitu. Ya, mereka iklan dia. Misalkan mananya? Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanau wa taslima. Itu ya, tuh ayatnya. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah mereka kecuali apa Pak? Di situ apa? Imanau wa taslima ya, kecuali iman dan ketundukan ya. Jadi taslim itu ketundukan. Jadi orang yang mengaku dirinya Islam, dia harus tunduk kepada Allah, tunduk patuh kepada akidah yang diridhoinya, pada din yang diridhoinya. Itu ya. Menjauhi segala macam kesyirikan, segala macam penyimpangan dari Allah, penyimpangan yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah gitu ya, penyimpangan dari agama Allah ya gitu, penyimpangan dari Allah yang Allah tidak memerintahkan gitu ya. Ya, dari Allah yang tidak menunjukkan pada penyimpangan itu ya gitu. Maka kita jauhkan penyimpangan, jauhkan dari kesyirikan itu ya, jauhkan dari akidah yang tidak benar itu ya gitu. Nah itu. Maka diterangkan dalam tafsir ya, di antaranya ketundukan itu harus senantiasa dalam anggota tubuh mereka taat dan patuh ya, bertambah patuh kepada perintah Allah ya gitu. Yang Allah tunjukkan, yang Allah perintahkan ya, mereka taat ya gitu. Ini diterangkan dalam tafsir Hidayatul Insan dan juga tafsir As-Sa'di ya. Telah berserah diri, maka wajib kita sebagai seorang muslim berserah diri kepada Allah dan Rasulnya. Demikian karena mau azan, insyaallah nanti kita lanjutkan. Dan di hari Rabu nanti kita masuk bahasan masih di kajian akhlak ya. Walafu minkum walafu fikum. Maka disiapkan yang mau berbuka nih ya. Aku lakukan hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.